Nah, kita kembali lagi ke 2004. Kan salah satu faktor seorang presiden pasti ingin terpilih kembali kan. Dan pasti dalam 5 tahun dia berusaha mempertahankan popularitas. Nah, kira-kira menurut pengamatan Mas Kodari, SBY bisa mempertahankan popularitas sehingga pada saat periode kedua election dia jadi kandidat yang sangat kuat, itu gimana? Pertama, dia sih memang tetap figur yang charming ya. Jadi Pak SBY waktu itu 2004 itu seingat saya salah satu alasan memilih kan orang karena ya berwibawa, ganteng gitu. Ya kayak anu lah, Wisnu Sudarsono lah ya. Begitu, bukan begitu hanya Bang Yudhoyono. Gitu. Nah, tapi ditambah lagi dengan hal-hal yang lain soal pembangunan dan seterusnya. Tetapi begini, sebetulnya ada dinamika yang menarik. 2008 itu sempat elektabilitas Pak SBY itu anjlok. Iya. Nah, tingkat kepuasannya juga anjlok. Waktu itu habis menaikkan harga BBM dengan suatu mekanisme yang agak terburu-buru, nggak ada proses sosialisasi di situ. Tetapi recovery-nya cukup cepat. Salah satunya dengan waktu itu adanya BLT. BLT juga momentum juga kan, BLT itu ya. model ini juga. BLT waktu itu ada BLT dan intinya waktu itu Pak SBY popularitasnya tinggi sekali lah pada putaran kedua. Tetapi sesuatu yang sebetulnya tanpa BLT pun Pak SBY waktu itu populer. Karena gini, menang itu kan tergantung lawannya siapa, Mas. Nah, itu dia. Nggak ada lawan. Iya. Jadi Siapa tuh UFC itu yang James McGregor Conor McGregor ya. Conor itu lagi berjaya dia sebelum ada Khabib kan, begitu ada Khabib liwat dia. Selain memang gaya hidupnya juga udah mulai kendor kan gitu kan dia. Jadi waktu itu lawannya Pak SBY itu Bu Mega, nggak ada yang baru dari Bu Mega. Prabowo walaupun berambisi dia belum populer ya. Belum. Waktu itu surveinya dia belum nyetrum lah Pak Prabowo itu, dia waktu itu akhirnya diambil sebagai wakil. Memang pengen jadi calon presiden, tetapi waktu itu ini karena udah lama banget ya, jadi harus menggali memori lah. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada banyak hal-hal penting yang terlewatkan. Tetapi intinya waktu itu Pak Prabowo belum terlalu menonjol. Memang surveinya yang tinggi adalah SBY, kemudian nomor 2 masih Bu Mega. Nah, yang nekat itu Pak JK. Pak JK tuh nekat betul itu. Last minute juga kan, iya, dia karena jadi capresnya tuh. Iya. SBY kan tidak memilih dia lagi. Betul. Terus terang sebetulnya waktu itu saya ngomong sama Pak JK, bahkan dari setahun sebelumnya, dan saya ngomong 3 kali dalam 3 kesempatan bahwa Pak JK jangan maju calon presiden, saya bilang. Dan jangan berharap calon wakil presiden, karena saya udah membaca. Ya. Dan bahwa Pak SBY itu nggak akan menggandeng Pak JK. Iya. Jadi kalau orang bilang lama kalau itu. Kalau orang yang bilang Kodari kok tahu dukun-dukun, dari dulu, tanya sama JK. Iya. Kita tuh tinggal analisa aja. Pertimbangan kita kalau komprehensif, kita kenal elit kita tahu lah. Iyalah, kita tahu lah. Bukan cara akses ya. Iya, akses saja. Udah lama elit politik. Prabowo, Pak SBY dengan Pak JK kan nggak cocok. Lo itu tahu, Bang Yudhoyono tahu. Lihat Pak JK tuh kayak nggak sadar gitu loh bahwa Pak SBY itu nggak nyaman dengan dia. Pak SBY itu nggak suka. Waktu itu padahal kan kenapa nggak nyaman? Dianggap pasangan ideal tuh dulu. Saya ingat awalnya setahun aja. Baru. Iya, awalnya kan begini. SBY JK itu, Pak JK itu, Pak SBY itu orang politik, hukum, keamanan, Pak JK orang ekonomi, ya kan? Pak SBY orang Jawa, Pak JK orang Indonesia Timur. Tetapi begitu Pak JK itu jadi ketua Golkar, tapi saya kira bukan karena Golkar, memang kepribadiannya beliau itu menonjol gitu ya, pengen aktif terus, sehingga hubungan antara SBY dengan JK itu ibarat gas dengan rem. Yang gas itu SBY, yang rem itu adalah SBY, yang gas itu JK. Jadi nggak nyaman lah Pak SBY dengan Pak JK itu. Jadi nggak mau dengan Pak JK periode kedua. Nah, Pak JK entah dengan alasan apa tetap bersikeras bahwa Pak SBY tetap mau sama dia. Sampai akhirnya betul-betul SBY tidak gitu ya dengan Pak Budiono kan. Nah, Pak SBY waktu itu lagi populer banget sehingga ibaratnya waktu itu kita bilang
sama Tunggul Kayu juga menang. Maaf Pak Budiono ya, Pak Budiono nonton ya. Ini mereka sih yang nanya nih, kita nanya dari Tunggul Kayu udah dihalusin. Waktu itu ada yang lain. Iya, jadi waktu itu Pak Budiono jadi wakilnya. Nah, Pak JK itu ya yang bisa kita katakan dia emosional. Iya. Untuk memilih maju sebagai calon presiden. Alasannya surveinya kan Golkar itu kan. Iya. Jadi surveinya itu kecil sekali, cuman 3% kalau nggak salah. Kemudian bahkan paslonnya juga kebalik, elektabilitasnya Pak Wiranto tuh yang jadi wakilnya sebagai calon presiden lebih tinggi daripada Pak JK. Iya. Tapi kenapa Pak JK yang jadi capres? Karena kursi Golkar lebih banyak dari. Jadi sebetulnya sih, nah 2009 itu kan Pak Taufik itu panggil saya, dia bilang gimana, pileg ini PDI menang apa enggak gitu. Iya. Pakai bahasa Palembang kan saya. Gitu. Ya, saya bilang survei dulu Kak, gitu kan. Kalau orang Palembang itu walaupun udah dengan senior banget biasanya panggilan Kak itu generik lah, egaliter lah ya. Jadi ya survei dulu Kak gitu. Wah, ayo kau survei lah. Dulu aku udah percaya survei, aku lah tobat gitu kan. Itu hebat lah Pak Taufik itu, orangnya betul-betul fair lah gitu. Survei lah saya lihat kalah. Jadi ngalah Kak PDI. Demokrat yang menang. Dia tanya, presiden gimana? Presiden Mak Mano. SBY kuatnya nggak dengan dilawan. Oh, saya dengar sih malam itu dia ya komunikasi lah dengan Pak SBY ya, artinya bukan dengan Bu Mega, dengan Pak SBY. Pak SBY. Waktu itu memang begitu. Memang begitu ya? Oh, ini ada wartawan ya? Konfirmasi. Iya. Untungnya ada wartawan. Saya dengar nih tahu cerita-cerita. Ya, terima kasih. Iya. Jadi waktu itu Pak Taufik komunikasi dengan Pak SBY, tetapi kan akhirnya ya maksudnya kan begini, dalam politik itu if you cannot beat them, join them. Gitu loh. Jadi gabung aja. Nah, tapi Bu Mega kan tetap ngotot maju sebagai calon presiden. Sehingga akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara Pak Taufik dengan Bu Mega. Ya Pak Taufiknya relatif tidak terlalu aktif dia dalam pilpres itu. Istilah dia kan mungkin karena dia udah tahu ya. Iya, ngapain fighting the losing battle ya, ngapain. Ini kan Bu Mega dengan Pak Taufik ini kan mewakili dua mazhab dalam politik Indonesia kan. Mazhab dalam tanda kutip normatif idealis, yang kedua mazhab data driven dan lapangan realis. Iya, jadi realisme politiknya Pak Taufik Kemas, dulu gua melawan data ya kalah gua. Ya kayaknya gua ikut lah gitu. Jadi ya beliau rem lah sudah itu. Dan menurut saya ya, jadi saya ingat juga waktu itu ngomong, agak lama sih ngomong. Ditanya teman-teman wartawan, gimana Mas berdua? Enggak menarik, udah ketahuan yang menarik. Iya, balik lagi kalau 2024 kok udah yakin banget itu ngomong kayak begini. Kok berani banget? Dari dulu kan udah biasa lihat data. Jadi periode kedua itu kan terus Pak Taufik kan lebih kemudian merapatkan sayapnya ke SBY. Iya, jadi ya begitu kemudian ternyata Pak SBY menang sekali putaran kan gitu kan 60% waktu itu. Ya sebetulnya Pak SBY udah punya teman di PDI gitu. Nah, Pak SBY itu sudah pengen sebetulnya melakukan rekonsiliasi dengan Bu Mega dan Pak SBY mencoba dengan memberikan ruang-ruang lah kepada Pak Taufik misalnya dengan mendukung Pak Taufik sebagai ketua MPR. Jadi ya istilah saya itu ketua tim sesnya Pak Taufik jadi ketua MPR Pak SBY.